tahun kedua kita tujukan ke Rakitawana, dan saya minta keplok tangannya untuk mereka semua ya, karena ini sangat luar biasa sekali, waktu yang sangat singkat tapi mereka mampu menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik, dengan rapi. Saya sangat salut buat mereka. Dan tentunya Kinjit Bante Anehwahi ya, jadi Bante hari ini Anehwahi cincin lah ini ya. Ya, jadi kuatio lulang kaliau ya, lai cepeng coho supepe ya. Luar biasa. Itu artinya ya, itu artinya lulang kaliau kan ho ya kan, lulang kaliau ho cengsin ya, cengsin. Nah, cengsin sadar maksudnya ya. Cengsin bahwasanya owa itu bo pasti, tapi si eka pasti. Tio bo. Tio. Karena walang cai kan walang IC juga, makanya kita cohosu. Ya. Kita cokong te, ya kan? Kalau bo kong te tan bo kiti lo, ya kan? Jadi luar biasa, anumodana, terima kasih ya sudah hadir, sudah berdana tiket, ya sudah berdana tiket, dana tiket yang Anda berikan dan juga dana dari buku Roy yang tadi sudah meet and greet. Bante secara pribadi ya mau mengucapkan kamsia cece ya. Tepuk tangan buat Anda semua. Artinya mendukung Rakitawana dan mendukung Bante Tita Wangso untuk menyelesaikan pembangunan Rakitawana. Perlu diketahui Rakitawana sudah sering dibuat untuk kegiatan Buddhis ya. Jadi mungkin ini sekedar informasi ya, ini tambahan dari saya. Ya, jadi terima kasih Koko Roy ya sudah hadir. Karena beda, lebih tua dari saya beda kan 1 bulan ya. 1 bulan. Kalau Bante panggil Dedek nanti, aduh Bante Dedek. Dedek Roy. Ya kan? Nggak apa-apa ya. Ya, jadi berbicara tentang indigo tadi dari sisi Buddhis ya, apakah ini bertentangan atau tidak? Karena kalau saya membaca di media sosial, kemudian juga dari yang kita dengar, banyak disalahartikan bahwasanya anak-anak indigo ini memiliki sesuatu yang perlu kita takuti ya. Jadi bagaimana dari kacamata Dhamma melihat orang-orang yang memiliki kecenderungan indigo. Nah, kita harus sadar Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup saat ini bukan hanya saat ini saja, tetapi kita hidup dipengaruhi daripada kehidupan masa lampau. Ada yang namanya Kamasaka, Kamadayada, dan Kamayoni, Kamabandu. Kita memiliki, kita mewarisi, kita terlahir dan berhubungan dari segala sesuatu yang pernah kita perbuat. Jadi kalau misalnya ada orang atau anak yang memiliki seperti halnya yang dimiliki Roy ya, apakah aneh?
kalau Bante jawab itu tidak aneh. Orang yang berpandangan sempit akan mengatakan itu aneh. Ya, itu mistik lah, inilah itulah, pasti. Tetapi kalau kita melihat secara Dhamma secara luas, maka itu bukan sesuatu yang aneh. Ya. Indigo ini kan seperti yang tadi dijelaskan oleh Roy sendiri, bahwasanya ini kondisi yang memang dibawa dari sejak lahir. Bukan ketika sudah dewasa baru tiba-tiba muncul. Beda. Kalau indigo ini memang dari sejak kecil sudah memiliki potensi tersebut. Kalau kita berbicara indigo juga bukan berarti indigo ini yang sifatnya negatif kan? Ya, ada yang lebih kepada sisi IQ ya, betul ya? Jadi banyak jenisnya. Cuman kadang apalagi orang Medan suka yang unik-unik. Tiok bo. Coba kalau topiknya ceramah hari ini enggak tentang indigo, nampaknya sepi. Ya, iya. Dulu waktu di Istana Koki ya, perjalanan roh rame. Tapi kalau topiknya yang lain sepi. Karena orang Medan sukanya yang unik-unik. Jujur. Tiok bo. Itu maksudnya aku. Ya, jadi wajar ya kalau kami sebagai pelaku spiritual pastinya sangat memahami, memaklumi karena keterbatasan daripada wawasan Buddha Dhamma. Namun ketika kita melihat dari sudut kacamata Dhamma, sekali lagi indigo bukan sesuatu yang aneh. Ini adalah suatu berkat, anugerah dari apa yang pernah dilakukan di masa sebelumnya. Tergantung bagaimana saat di mana sekarang ini si pelaku yang memilikinya mempergunakan. Ya. Jadi sekali lagi kita sebagai umat Buddha harus membuka diri. Jangan langsung mengatakan anak-anak indigo ini memiliki sesuatu yang aneh. Apakah Anda ini seorang indigo? Indigo enggak? Tuh, enggak. Berarti cuma Roy saja. Ya. Iya, mungkin ada tapi paise kata si Roy tadi. Ya, kalaupun malu biaukin, nanti hubungi Bante saja. Ya, jadi seperti itu. Jadi secara Buddha Dhamma, indigo ini bukan sesuatu yang salah atau hal yang keliru. Dan apakah indigo ini memang terkondisi bawaan lahir? Jelas bawaan lahir. Karena memang kita memiliki karma. Karena karma inilah yang membentuk daripada kondisi batin dan jasmani kita dalam kehidupan saat ini. Dan tentunya tergantung. Baik Bante, baru permulaan saja dengernya adem gitu ya Roy ya. Oke, tepuk tangan untuk Bante dan Roy. Nah Bante, kalau kita tadi Bante sudah menjelaskan bahwa ini sebenarnya bukan sebuah hal yang aneh untuk indigo itu sendiri. Justru menjadi sebuah berkah gitu ya Bante. Dan di sini juga kenapa kok dari 1000 orang mungkin kita bilang lah perbandingannya, misalnya cuma setengah Dedek Roy aja yang indigo. Tentunya mereka mempunyai suatu hal yang di belakang ini ya Bante. Mungkin sebelum kehidupan ini apa sih yang melatar belakangi seorang anak indigo itu memiliki berkah ini Bante? Kelahiran seseorang apa yang melatar belakangi sehingga memiliki berkah terlahir sebagai anak indigo Bante? Iya. Jadi mengapa seseorang yang kita katakan dalam kehidupan sekarang ini memiliki indigo tadi ya. Jadi ini bisa dipengaruhi
dari kualitas batin seseorang. Ya, kualitas batin. Karena yang dibawa itu batin. Karena kita hidup itu selalu berganti, berulang itu batin yang selalu bergantian, berpindah-pindah dari kehidupan satu ke kehidupan lainnya. Jadi tergantung bagaimana kehidupan masa lampaunya. Salah satu yang menyebabkan mengapa seseorang itu menjadi seorang indigo, ya bisa saya katakan ini adalah karena kualitas batin yang diasah. Nah ini melalui apa? Indikasinya adalah samatha, bukan wipasana. Kalau wipasana kecenderungannya kepada kesucian, arahat. Tetapi kalau kita berbicara kepada indigo ini kecenderungannya adalah lebih kepada sesuatu yang masih di lokia atau di alam manusia. Jadi makanya saya katakan potensi yang mempengaruhinya adalah karena adanya kondisi samatha seseorang yang di kehidupan sebelumnya itu memiliki yang kuat ya, perhatiannya, konsentrasinya sangat kuat. Jadi kurang lebih seperti itu. Artinya mungkin di sebelum kehidupan ini mereka sudah banyak melakukan pelatihan diri, mengasah ya Bante ya. Betul. Baik. Jadi tentunya bagi mereka yang hari ini sudah mendengar ternyata wow, mungkin kehidupan lampau Roy banyak melakukan pelatihan. Kita jadi pengen nih di kehidupan ini kita mulai kehidupan ini mengasah misalnya. Walaupun kata Koko Roy tadi nggak pengen jadi indigo gitu ya. Tapi gini loh Bante. Jadi hal apa yang harus kita lakukan di kehidupan ini sehingga kita punya kesempatan yang sama walaupun tidak indigo, tapi setidaknya kita punya satu kemampuan batin yang bisa membedakan mana yang kebaikan, mana hal buruk gitu Bante, artinya kebijaksanaannya. Jadi kita praktek dhamma bertujuan untuk pembebasan tentang keluhuran, bukan kepada pencapaian. Misalnya saya meditasi pengen melihat, membaca ya kan, pengen melihat pikiran si anu ya kan, pengen mungkin memiliki hal-hal yang sifatnya ini untuk kepentingan duniawi ya. Lah kalau kita seandainya memiliki pikiran, niat, kehendak kita seperti itu, maka ini akan menyebabkan satu pandangan salah, micaditi. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang demikian ini justru yang akan membuat kehidupan kita semakin lebih buruk, bukan malah semakin lebih baik. Kenapa? Ada faktor keinginan, kemelekatan, nafsu, keinginan di sini yang mendorong kita melakukan, sekalipun itu sesuatu yang baik, tetapi kehendak kita ini yang salah, maka ini justru bukan akan menciptakan kondisi yang baik. Maka oleh karena itu orang yang ingin meningkatkan kualitas batin harus didukung pengertian yang benar. Nah pengertian yang benar bagaimana? Tentunya harus didukung dengan bagaimana memahami nilai-nilai daripada ajaran Buddha itu dengan bijaksana. Makanya belajar dharma juga didukung dengan kebijaksanaan. Berarti di sini bukan ego, bukan keinginan lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik Bante. Nah di sini kita sedikit kembali kepada Koko Roy. Apa yang Bante sampaikan mungkin sedikit mengena kepada apa yang pernah Koko alami. Misalnya mungkin diceritakan. Aja kali. Oh, Dede Roy. Karena disukanya dipanggil Dede. I see. Oke, Dek. Misalnya gini, mungkin ada nggak perbedaan dulu kamu sebelum lebih, mungkin pernah ya kita bilang satu sisi kamu belum mengenal spiritual. Ada nggak perbedaan itu? Perbedaan antara sebelum mengenal dunia spiritual atau sesudah gitu ya? Artinya mendalami apalah ya kita bilang lebih fokus ke intens ke Buddhisnya. Ya. Atau ke agama, lebih ke penghayatan, lebih spiritual lah agama ya, gitu. Betul. Sebelum melakukan praktik spiritual, saya terus meresearch dari berbagai buku teori Buddhism dan kemudian saya ikut seminar juga. Kemudian pemahaman-pemahaman yang harus saya terapkan itu dulu sih sebenarnya. Makanya fundamentalnya harus kuat. Jadi sehingga saya bisa mengendalikan diri dengan baik. Seperti itu sih
keindigoan saya tuh bisa terkontrol karena pemahaman tentang Buddhisnya harus ditanamin dulu ya. Ya, betul kan? betul, dari betul. diri sendiri gitu. Dari awal dulu kita harus mengerti dulu basicnya seperti apa, baru kita bisa lebih ternyata seperti ini. Kalau kebalikannya misalnya bisa ngeliat-ngeliat tapi tidak dipahami dengan pendidikan yang Buddhis juga, hasilnya jadinya udah jadi kayak aneh ya Bante, ya kan? Ya. Takut malah. Bante, aku ada pertanyaan, boleh nggak satu? Boleh. Entah kenapa ya Bante, setiap kali Roy ke apartemen, aku nggak akan nyebut nih apartemen yang mana ya, di bilangan kota di bagian utara. Di situ angker sekali dengan roh bunuh diri. Entah kenapa ya, itu selalu berulang dan berulang. Kejadiannya selalu berulang. Jadi gini, minggu lalu wanita yang bunuh diri. Kok 2 minggu lagi wanita yang bunuh diri? Terus 3 minggu lagi ada yang kejadian wanita bunuh diri, engkong-engkong, bapak-bapak gitu. Nah, apakah ada korelasi poin antara bunuh diri tersebut dengan mereka mempengaruhi nggak sih jiwa-jiwa tersebut di dalam kesadaran manusia yang lemah? Menurut pandangan Bante seperti apa? Terkait dengan sixth sense juga ini. Iya, jadi seperti yang tadi sudah saya singgung dari poin yang pertama tadi tentang kita memiliki, kita mewarisi, terlahir dan berhubungan itu atas apa yang kita lakukan. Jadi kalau apakah dari makhluk-makhluk tadi kecenderungannya mempengaruhi, suruh loncat. Ya, jadi ini sangat sedikit sekali ya. Lebih saya mengatakan faktor mental dia, kecenderungan daripada kondisi mental dia, ini yang menyebabkan. Ini banyak faktor, bukan hanya satu faktor, karena daripada kesadaran itu juga dipengaruhi daripada stimulus-stimulus yang pernah dilakukan, ini juga mempengaruhi. Jadi bukan berarti satu aspek saja yang menjadi pertimbangan orang itu bunuh diri. Nah, jadi ya keterkaitan itu sangat relatif kecil, tetapi lebih cenderung kepada pribadinya, individunya. Iya. Berarti seperti itu. Artinya tidak ada keterkaitan antara bunuh diri yang pertama, kemudian bunuh diri yang kedua, yang ketiga dan keempat itu tidak ada korelasi poinnya ya. Betul. Oke. Seperti itu. Gak ada memang gitu ya. Iya, karena maka seperti Bante bilang aspeknya banyak sih sebenarnya. Aspeknya banyak. Iya. Oke. Jadi kalau tadi kita sudah bahas tentang masalah indigo dan sixth sense adalah sebagai anugerah, terus bagaimana kita menjaga pikiran dan sebagainya. Terus Bante, kalau kita bicara nih, mungkin kita mulai dari Roy dulu lah ya. Kira-kira ada nggak sih kejadian yang nyata yang kamu alami? Kita melihat seseorang nih, misalnya si A bakalan menghadapi sebuah bencana atau kecelakaan, terus kita memberikan pesan atau membuat orang itu jadi selamat, terhindar dari masalah yang harusnya dia terima gitu. Ada nggak kejadian begitu? Jujur nih, Roy mau membagi cerita Roy banget dan ini luar biasa aku alamin sendiri. Jadi papaku, aku ngelihat dalam pandangan batin saya, vision, kok aku ngelihat otaknya papa berceceran di jalanan, ketabrak mobil, bang, terus udah gitu otaknya berceceran dan kegiles tronton. Dan saya bilang ke papa, please tolong banget, percaya sama Roy. Jangan sampai ini kejadian, kita ngelakuin apa yuk, kita berdoa, kita donasi beras, function, udah gitu memperbaiki kualitas diri, jangan marah-marah ya Pak. Kita terus melakukan itu tuh selama 3 bulan. Papa terus function kura-kura, function burung dan segala macam, pelimpahan jasa, baca parita. Kamu tahu nggak apa yang terjadi? Papaku nggak kejadian di mobil, otaknya nggak berantakan di mobil. Kejadian itu tidak ada. Namun satu hal, dia kecelakaan motor dan tangannya patah doang. Wow, luar biasa. Sebuah karma baik yang dilakukan ditanam mampu menghindari seseorang dari mara bahaya besar ya Roy? Betul sekali. Pada saat itu saya langsung kayak, oh gini ya. Terus dalam hati saya bilang gini, segala sesuatu yang harus terjadi, ya sudahlah ya harus terjadi. Mungkin
besar dikecilin, mungkin seperti itu kali ya. Kecil memang tidak ada gitu. Seperti itulah. Ya, dan saya bersyukur papa saya sehat-sehat selalu sampai sekarang. Luar biasa, sadu. Jadi inilah kita bilang bahwa kadang ada saatnya kita terpuruk merasa apa yang kita lihat itu wah membebani saya, gitu, membuat saya sedih. Tapi ternyata kamu mampu menjadikan manfaat buat papa, gitu ya. Luar biasa. Oke Bante, jadi dari sudut pandang Budi sendiri, ini kan kebetulan Roy yang mengalami ini seorang indigo. Mungkinkah seorang seperti Darmawati dan lainnya bisa melakukan itu Bante? Walaupun kita nggak ngelihat tapi ya mungkin amit-amit kita bilang sebenarnya kemampuan seperti ini bisa nggak kita lakukan, kita praktekkan Bante? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang praktek kebaikan, semua orang punya potensi. Jadi bukan si A si B, siapapun itu, ya siapapun itu bisa melakukan. Tapi dengan catatan, si pelaku juga harus berusaha melakukan dengan sendiri. Melakukan sendiri bukan berarti yang ini katakanlah mungkin seperti tadi dikatakan papanya si Roy, itu tidak melakukan. Ini juga tidak akan bawa satu kualitasnya beda ya Bante. Jadi tidak bisa, harus pelakunya juga turut terlibat di dalamnya. Betul. Karena apa? Kembali lagi, karma tetap karma. Iya. Jadi nggak bisa istilahnya yang tadi ada ditiadakan atau mungkin yang memang harusnya terjadi itu dihindari, tidak. Jadi cuma bisa diminimalisir. Potensi tetap ada. Setuju. Ya, sifat itu tetap ada. Makanya kenapa di dalam Wadah Patimokkha disebutkan Sang Bhagawa kebajikan itu menjadi landasan daripada kebajikan-kebajikan lainnya. Lah ini kebajikan bertujuannya apa? Salah satunya adalah memupuk karma baik. Ya, apapun bentuk dan jenisnya. Yang penting intinya kebajikan. Sama seperti pada hari ini, Anda dana 1 tiket, kebajikan. Kebajikan nggak? Kebajikan. Wow, tepuk tangan untuk Anda semua hari ini. Jadi itu juga sudah dapat kongte. Jadi lulang kaleo mai huan lu ya. Mai huan lu, jangan khawatir gitu jadi ya. Yakin. Jadi kebajikan itu akan memiliki satu manfaat. Yang penting kita niatkan dengan baik. Kuncinya di sana. Betul. Kesempurnaan daripada sebuah apa yang dilakukan dan ini mendorong pada hasilnya itu tergantung pada niat sesaat sebelum, sesaat dan sesudah. Ada 3 faktor yang harus kita ingat. Nah, jadi oleh karenanya pahami ini dulu. Betul ya, sekali Bante. Jadi seperti itu. Baik. Oke, Roy mau menambahkan lagi? Saya rasa cukup seperti itu sih. Dan setelah mendengar dari Bante pun saya juga ngerasa jauh lebih mengerti juga dan lebih tenang juga sih. Bahwa disyukuri aja ini sebagai anugerah ya. Bukan sebagai kutukan atau apapun itulah. Jangan pernah mengatakan sebagai kutukan. Tapi ini sebagai anugerah karena tidak semua orang memiliki kesempatan hal yang sama. Yang terpenting mari itu kita gunakan dengan baik, dengan landasan yang baik, dengan tujuan yang baik. Sadu. Ya, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Agachito, kepada Dede Roy. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab berikutnya. Tapi kita akan langsung kembalikan kepada panitia untuk acara selanjutnya sebelum sesi tanya jawab. Silakan. Wah, Roy sampai bilang wow luar biasa. Tepuk tangan buat Medan. Oke Bante, Roy, kita masuki sesi QA ya, pertanyaan. Question and answer. Iya, luar biasa loh Bante, ratusan yang masuk. Tapi kita akan pilih beberapa aja ya. Ya, perwakilan ya. Oke. Yang pertama, nama budaya. Saya ingin menanyakan sebelumnya, anak saya 3 kali pernah kerasukan. Yang ketiga kali ini baru kembali terjadi waktu kembali dari Bali. Di saat jam 24.00,
Setelah sekian lama tidak terjadi, tiba-tiba dia mulai kerasukan lagi. Gimana caranya agar anak saya tidak kerasukan kembali? Terima kasih. Ini kepada siapa nih, Bante atau Roy? Baik. Saya boleh lihat pertanyaannya? Kalau saya lihat dari kasus kerasukan ini berbagai jenis ininya ya, indikasinya kenapa dulu nih kerasukan. Jangan-jangan pasti ada sebab dan akibat. Biasanya timbulnya kerasukan itu sebenarnya kesadaran yang rendah. Jadi kita punya tingkat kesadaran yang rendah. Jadinya ada gelombang yang manusia dengan dimensi lain itu sebatas benang tipis. Nah, kalau saya melihat kasus ini, sebelumnya anak saya 3 kali pernah kerasukan. Yang ketiga kali ini baru kembali lagi terjadi di Bali jam 24. Saya ngerasa anak ini mempunyai kecenderungan sensitivitas yang tinggi sekali. Namun tidak usah diapa-apain, tidak usah berjalan aja gitu aja lancar. Terus berdoa sesuai dengan keyakinan. Aku rasa semua akan berjalan dengan baik. Tapi ada satu tips nih buat si anak ini. Saya rasa untuk menghindari dari hal-hal yang bersifat kerasukan atau apa ya, Bante, saya sih versi Roy Kiyoshi, dengerin yang duniawi, kayak YouTube lah, apalah, didistract, kepalanya didistract gitu. Jadi benar-benar kayak di brainwash supaya nggak mikir yang enggak, itu aja. Oke, semoga yang bertanya puas ya. Selanjutnya, Namo Buddhaya Roy, ini berarti untuk Roy. Namo Buddhaya. Nama saya Ayin, saya juga seorang indigo. Saya sering mimpi yang menjadi kenyataan. Saya pernah mimpi gigi saya rontok. Beberapa nggak lama kemudian paman, papa, mama, paman saya pindah alam berturut-turut. Cuma selang beberapa tahun, jadi saya sangat sedih. Dan sekarang saya mimpi lagi bahwa udah 2 kali saya sangat takut dan stres. Apa yang harus saya lakukan, Roy? Baik. Perlu saya luruskan kembali ya, saya tuh orangnya memang kecenderungannya supranatural, tetapi saya modern nih. Jadi kalau misalnya giginya rontok, intinya ada yang meninggal gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya tidak bukannya tidak percaya, dan memang pernah kok saya punya mimpi gigi rontok. Tetapi yang perlu saya luruskan di sini, kematian, maut, segala macam itu semuanya udah ada jalur dan pattern masing-masing. Bukan dari gigi rontok. Itu jawaban saya, ya. Semoga cukup jelas di sini. Jadi kalau semakin dia papa mamanya meninggal, terus udah gitu besok giginya rontok lagi, kayaknya ada satu paranoid gitu. Kalau paranoid jadinya makin ketakutan makin terjadi deh, ya kan? Jadi saya pertegas lagi, mimpi gigi rontok sampai mimpi gigi bolong, saya rasa saya nggak terlalu pusing ya, karena semua kita balikin ke apa yang kita perbuat. Oke, thank you. Semoga puas ya yang bertanya. Ini ada lagi sangat menarik. Bagaimana kita melawan atau menghadapi cemoohan orang yang tidak percaya kemampuanmu? Padahal mereka sedang dalam bahaya dan membutuhkan pertolongan. Apakah kamu tetap akan menolong, memberitahu mereka, atau walau mereka nggak percaya? Dari Chen Lise. Ini kayak kamu banget nih loh, Roy. Apaan sih? Dia bilang kalau kita mau nolong orang, padahal dia udah mau kena masalah, tapi orang itu nggak percaya. Dia bisa ngeliat kita ceritanya. Aduh, kalau kita saya mesti gimana tuh? Ya ampun, kalau gini ya, Bante, mohon maaf ya. Kalau dia nggak percaya ya udah. Syukur banget ya, nggak capek-capekin gitu ya. Kalau aku kan orangnya realistis ya. Maksudnya ya kalau syukur dibilangin mau denger ya udah, nggak mau didengerin ya udah gitu. Semua adalah pemilik karma masing-masing. Jadi kalau misalnya kita mau berbusa tapi dia nggak mau dengerin, ya salahnya dia sendiri sih. Kalau aku sih jadi dia cuek aja lah. Gak mau ambil pusing sebenarnya. Ya, Chen Lisa semoga bisa mengambil hikmahnya. Semua kembali kepada diri kita masing-masing ya, Roy. Betul. Oke, saya pilih-pilih dulu. Aduh, semua serius-serius banget ya. Parah-parah banget. Satu lagi ya, Roy, boleh ya? Siang, Roy, mau nanya nih. Anak saya kalau malam-malam sering berteriak dan takut
Selalu nunjuk di sana, di sana. Anak saya umur 8 tahun, tapi ngomongnya agak calet mungkin ya, calet ya. Ini sering terjadi sampai saya dah kebal, tapi kadang kalau nangis kuat, saya sempat merinding. Jadi saya mau nanya gimana cara mengatasinya. Baik, tampaknya ini kasus yang sangat serius sekali, tidak bisa dianggap remeh. Karena anak tersebut ini dalam penglihatan batin saya tampaknya mengalami gangguan dari makhluk astral atau makhluk yang kurang bahagia sebenarnya, alam peta dan segala macam. Dan dia menyebutkan anak saya berumur 8 tahun tapi ngomongnya agak celet. Nah, saran saya ini harus ditreatment ke dokter kalau untuk ucapan yang terlambat. Tapi kalau misalnya saya ngelihat di sini, kalau malam selalu berteriak-teriak dan takut selalu menunjuk itu dan itu. Artinya di sini dia mengalami gangguan makhluk astral. Seperti itu. Karena anak kecil itu tidak bisa mempunyai filter. Anak kecil itu sebenarnya lebih kayak innocent gitu loh. Iya, lebih peka dan lebih perasa. Saran saya ya lebih murni seperti itu. Jadi saya mau nanya gimana cara mengatasinya. Nah, sebelum tidur biasanya kita baca parita dulu kan ya Bante ya. Misalnya ada banyak baca parita sebenarnya. Tipsnya seperti itu. Iya, berarti sudah roh indikasi seperti itu. Selebihnya mungkin Bante bisa sedikit nambahin lah Bante. Betul. Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua, serba salah kan Bante. Ya, jadi yang mengalami kasus seperti itu banyak, enggak hanya 1-2. Tapi kita orang beragama punya keyakinan. Ya solusinya ya kita harus dengan cara yang bijak. Ya, jadi saya menyarankan kita bisa memulai setiap malam membaca parita. Parita yang cukup bisa sangat membantu. Referensi Bante adalah Karinya Metta Sutta. Ya, parita ini bisa saya katakan cukup ampuh ya. Kalau untuk hal-hal yang demikian ya. Jadi cukup baca dengan penuh keyakinan. Bante, kalau misalnya saya ini nggak bisa baca parita, lah bagaimana? Ya, makanya Bapak Ibu, ya kita harus belajar baca parita. Karena parita ini sebenarnya memiliki kekuatan. Di dalam Milinda Panha disebutkan, parita itu akan memberikan pengaruh, akan memberikan kekuatan dalam menetralisir hal-hal yang negatif. Salah satunya bagi mereka yang terganggu dengan makhluk-makhluk lain atau bisa kita katakan yenci caicu ya, maka dengan pembacaan parita dengan Karania Metta Sutta ini adalah parita kebahagiaan. Kita bukan menyerang mereka, tetapi ini juga memberikan kedamaian bagi mereka. Jadi saran Bante, ya saya tambahkan pembacaan parita ini bisa dengan menggunakan parita Karania Metta Sutta. Karania Metta Sutta. Oke, baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab dengan baik. Selanjutnya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Yeni. Budaya. Apakah ada bedanya antara sixth sense dan insight? Karena saya sering mengacukan suara-suara yang saya dengar dan efeknya sesuai yang saya dengar. Pertanyaan keduanya, apakah orang yang telah meninggal masih bisa berada di sisi kita dan memberikan pengaruh pada kita yang masih hidup? Karena ada yang bilang, ada saudara yang mengikuti saya. Apa yang harus saya lakukan untuk membantu beliau agar bisa terlahir kembali? Oke, baik, saya akan jawab satu persatu. Jadi bedanya sixth sense dan insight sama-sama aja sebenarnya, tidak ada yang terlalu signifikan. Bahkan beberapa orang belum mengetahui ya insight itu apaan. Kalau kamu bisa jelasin insight. Mungkin di sini lebih ke sebenarnya insight itu kan pencerahan sebenarnya ya. Iya, pemahaman tentang sesuatu, dia memperoleh insight gitu. Betul. Nah di sini pertanyaannya mungkin dia itu lebih mikir bedanya indera keenam sama pemahaman, lebih tahu gitu kali ya. Karena saya sering mengacukan suara-suara yang saya dengar dan efeknya
sesuai dengan saya dengar. Saya berusaha open minded, saya berusaha pikirannya terbuka. Apabila tidak merugikan sama sekali, ya sudah, tidak apa-apa, seperti itu. Kedua, apakah orang telah meninggal bisa berada di sisi kita, memberi pengaruh pada kita masih hidup? Tergantung, jawabannya tergantung. Kalau misalnya orang meninggal tersebut matinya drastis nih, tragis gitu ya, itu pasti ada message dan pesan yang akan disampaikan ya, untuk dilimpahkan dan pelimpahan jasa, kemudian dilengkapi semuanya supaya dia utuh dan kembali dia bisa bertumimba lahir lagi, bukan ya Bante? Ya, seperti itu. Dan menurut Roy ya harus pelimpahan jasa sih sebenarnya, ya seperti itu. Oke Bante, mau nambahin lagi Bante? Ya, jadi menambahkan saja tentang tadi makhluk-makhluk yang mengikuti ya. Jadi apakah ini mempengaruhi? Sebenarnya tidak. Ini indikasinya sederhana. Mereka itu karena memiliki ikatan batin, ada kama banduk dengan kita. Nah, jadi hal yang perlu dilakukan keluarga itu adalah melakukan patik dana. Kenapa kok patik dana, pelimpahan jasa? Iya, orang yang telah meninggal itu membutuhkan makanan yang berupa rasa, ya. Jadi bukan makanan fisik, tapi mereka membutuhkan makanan berupa rasa, kondisi, iya, suasana. Jadi di sini makanya kenapa dianjurkan kalau kita sehabis melakukan kebajikan, kita dianjurkan, diniatkan semoga kebajikan yang kami lakukan hari ini melimpah kepada leluhur kami, sanak keluarga kami, dan semua makhluk yang memiliki ikatan karma dengan kami. Semoga mereka turut bersukacita atas kebajikan kami. Nah, sederhana pelimpahan jasa itu. Cuman terkadang umat itu belum tahu caranya bagaimana. Sederhana. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian bisa melakukan hal ini, ya. Jadi tidak menunggu misalnya waktu cengbeng, waktu cit gue pua setahun sekali, kasihan. Ya. Ya, jadi ini kan bulan 7 kan. Bentar lagi cit gue pua. Rame ini pasti di Medan. Ya. Nah, kadang Bante juga mikir, kalau seandainya Anda disuruh mungkin makan setahun sekali, terima enggak? Terima enggak? Loh, terima enggak? Kalau mereka menakut-nakuti Anda, wajar. Demonstrasi mereka itu, protes. Dulu waktu masih hidup disupport, ya, didukung, ya kan. Semua segala sesuatu dicukupi, gantian sudah mati dilupakan, ya. Nah, jadi jangan seperti itu. Mungkin penambahan dari sisi patik dana seperti itu. Mungkin Roy mau nambahin dikit? Udah, dari saya sudah cukup. Ya, oke. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali, bagus-bagus sekali. Cuma karena keterbatasan waktu juga, kita mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa diambil hikmah dan dipetik menjadi pembelajaran baik, positif untuk kita mulai saat ini dan ke depannya. Baik, di penghujung acara sebelum kita tutup tentunya di momen yang baik ini ada duo narasumber yang merupakan satu ikatan jodoh yang baik. Bante, sebelum kita akhiri tentunya kita mohon, saya mewakili seluruh umat dan seluruh makhluk tentunya mohon bimbingan kira-kira di penghujung acara ini apa yang harus kita lakukan mulai saat ini dan seterusnya dengan orang-orang yang memang memiliki bakat-bakat khusus atau kita yang tidak memiliki bakat khusus, apa yang perlu kita jadi pedoman hidup kita, Bante? Iya, jadi baik yang memiliki ataupun yang tidak memiliki, kita tidak perlu memikirkan hal itu. Yang terpenting adalah kita hidup saat ini adalah anugerah, keberuntungan. Kita sehat juga keberuntungan. Terlahir sebagai manusia juga keberuntungan. Tiba saatnya membenahi diri dengan apa? Jadi kita sudah mengenal Dharma, mengenal Dhamma ajaran Buddha. Jadi Dhamma bukan lagi sebagai kiasan,
tetapi marilah kita terapkan sebagai tuntunan, sebagai teladan, bukan sekali lagi bukan sebagai kiasan. Mai cui kong tapi simbo siang. Ya. Lain di mulut, lain di hati. Iya. Jadi ngomongnya puitis tapi tidak sesuai dengan realita. Jangan sampai. Buddha bersabda bahwa lebih baik ya kita hidup sehari daripada kita hidup dalam ratusan hari namun tidak mempraktikkan, tidak mengenal Dhamma. Lebih baik kita sepatah kata yang bermanfaat daripada ratusan kata tapi tidak bermanfaat. Jadi sederhananya ya marilah kita semua kembangkan dana, kembangkan sila, kembangkan samadhi, karena itulah inti daripada ajaran Buddha. Ya, jadi kembangkanlah hal-hal yang positif dari nurani kita. Jangan pernah berharap kita mempraktikkan Dhamma untuk hal-hal yang arahnya ke yang tadi sudah kita bahas, tetapi menuju keluhuran. Kita hidup bertujuan untuk mengakhiri kehidupan, karena hidup sudah bermasalah. Jangan sampai buat masalah. Kalau pengen nggak dapat masalah, jangan hidup. Baik, singkat ya, dan padat. Terima kasih Bante. Selanjutnya kepada Roy di akhir ini tentunya secara dari seorang indigo, apa yang menjadi bekal kita. Semoga kita yang hadir saat ini penuh keberkahan, keluar dari ruangan ini membawa manfaat. Silakan Roy. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya share hari ini menjadi manfaat juga buat teman-teman yang mempunyai anak indigo atau anak yang mempunyai kelebihan khusus. Dan terutama satu hal lagi nih buat para orang tua, saya mohon dengan sangat untuk mencoba mengerti bahwa anaknya mungkin berbeda, namun punya kelebihan. Jangan semakin dipojokkan, jangan didogma, jangan hidup, ya harus didukung dan harus dibebaskan asal dengan konteks yang baik. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungannya sampai pada hari ini. Dan ya, I love you guys. Terima kasih. Itu aja. Luar biasa, sebenarnya sangat mengharukan sekali. Saya tahu banyak yang ingin Roy sampaikan, tapi seperti nyesek gitu ya. Kayak karena jujur hari ini apa yang Anda berikan hari ini, Anda lakukan hari ini benar-benar membuat kita sangat apresiasi sekali. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Anda semua. Saya Darmawati, saya senang untuk memandu acara ini dan bersama dua narasumber yang luar biasa. Kami mengaturkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah turut hadir menyukseskan hari ini dan kepada semua sangga, tamu undangan yang luar biasa. Saya Darmawati, mohon pamit dan sampai di sini acara kita talk show. Terima kasih.